Halo, berjumpa lagi bersama saya di channel Caraku, channel yang membahas berbagai cara, trik, dan tutorial yang paling sederhana dan mudah untuk diikuti. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada step yang kedua. Sebelum melanjutkan step kedua ini, saya harap teman-teman sudah mengikuti dan mempelajari pembahasan di video step pertama, supaya teman-teman nyambung dengan step yang kedua ini. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton dan mengikuti video step pertama, silahkan kunjungi halaman playlist di channel ini. Saat ini kita masih membahas belajar keyboard untuk mengiringi ibadah atau misa di gereja. Tutorial ini cocok untuk para pemula karena akan saya bahas mulai dari 0 sampai dengan bisa. Oke, baiklah, sekarang kita akan mulai step kedua kita kali ini. Pada step kedua ini kita akan membahas tentang kunci atau akor dan melodi. Dan kita masih tetap menggunakan atau belajar pada nada dasar C. Untuk memainkan atau mengiringi lagu, kita akan menggunakan fungsi kedua tangan kita. Tangan kiri akan memainkan kunci dan tangan kanan akan memainkan melodi. Mari kita bahas satu persatu. Kunci atau biasa disebut akor. Apa itu kunci? Kunci adalah 3 nada atau lebih yang dibunyikan bersamaan. Kunci dimainkan dengan menggunakan tangan kiri. Untuk bisa memainkan lagu-lagu yang bernada dasar C, maka kunci-kunci yang akan kita perlukan antara lain kunci C, kunci E minor, kunci G, kunci A minor, kunci F, kunci D minor, dan kunci G7. Baiklah, mari kita pelajari satu persatu kunci-kunci yang saya sebutkan tadi. Kunci C. Kunci C adalah 3 nada yang dibunyikan secara bersamaan. 3 nada yang dimaksud adalah nada sol, nada do, dan nada mi. Ini adalah nada sol, ini nada do, dan ini nada mi. Dengan menggunakan tangan kiri, kita akan fungsikan jari kelingking untuk nada sol, jari telunjuk untuk nada do, dan ibu jari menekan nada mi. Kita bunyikan bersama. Ini adalah kunci C. Coba perhatikan, ini kunci C dalam posisi jari manis dan jari tengah saya sembunyikan. Namun ini tidak untuk disarankan. Ini sengaja saya sembunyikan supaya teman-teman bisa melihat jari kelingking, jari telunjuk, dan ibu jari saya dengan jelas. Ini adalah kunci C. Sol, do, mi. Sekarang kita coba cari nada sol, do, dan mi di tempat atau di oktav lainnya. Ini juga nada sol, ini juga nada do, dan ini juga nada mi. Selanjutnya akan kita bunyikan bersamaan. Maka ini juga kunci C. Kunci E minor. Kunci E minor adalah nada sol, si, dan nada mi dibunyikan bersamaan menggunakan jari kelingking, jari telunjuk, dan ibu jari. Ini adalah nada sol, ini nada si, dan ini nada mi. Kita bunyikan bersamaan. Ini namanya kunci E minor dalam posisi
jari manis dan jari tengah saya sembunyikan. Ini saya sengaja sembunyikan supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas posisi jari kelingking, jari telunjuk, dan ibu jari. Ini adalah kunci E minor. Kita cari di tempat atau oktav yang lainnya. Ini juga nada sol. Ini juga nada si. Dan ini juga nada mi. Apabila kita bunyikan secara bersamaan, ini juga kunci E minor. Kemudian cara perpindahan jari dari kunci C ke kunci E minor. Coba kita perhatikan. Kunci C adalah sol, do, mi. Dan kunci E minor adalah sol, si, mi. Ini adalah C. Ini adalah E minor. Dengan demikian, dari kunci C ke kunci E minor, maka perpindahan jarinya adalah jari telunjuk. Ini adalah kunci C. Ini kunci E minor. Ini kunci E, C. Ini kunci E minor. Ini kunci C. Ini kunci E minor. Jadi dari kunci C ke kunci E minor, kita tidak usah memindahkan atau menggerakkan ketiga jari ini secara bersamaan atau diangkat, tetapi cukup dengan memindahkan jari telunjuk. C, E minor, C, E minor, C. Kunci G. Kunci G adalah nada sol, si, dan re dibunyikan bersamaan. Ini nada sol, ini nada si, dan ini nada re. Kita bunyikan bersamaan. Ini namanya kunci G dalam posisi jari manis dan jari tengah saya sembunyikan. Namun ini tidak untuk disarankan. Ini kunci G. Coba kita cari di tempat atau oktav yang lainnya. Ini nada sol, ini nada si, dan ini adalah nada re. Kita bunyikan bersamaan. Ini juga kunci G. Sekarang cara perpindahan jari dari kunci C ke kunci G. Coba perhatikan. Ini kunci C, sol, do, mi. Dan kunci G, sol, si, re. C, G. Dengan demikian, perpindahan jari dari kunci C ke kunci G, maka yang berpindah adalah jari telunjuk dan ibu jari. Ini kunci C, ini kunci G. Ini kunci C, ini kunci G. Coba sekarang kita perhatikan perpindahan jari dari kunci C ke E minor dan ke G. Dari C, E minor, dan G. Ini adalah C, E minor, G. Saya ulangi, C, E minor, G, C, E minor, G. Kunci A minor.
Kunci A minor adalah nada La, Do, dan Mi dibunyikan bersamaan. Ini nada La, ini nada Do, dan ini nada Mi. Coba kita bunyikan bersamaan. Ini adalah namanya kunci A minor. Kita cari di tempat atau oktav yang lainnya. Ini nada La, ini nada Do, dan ini nada Mi. Kita bunyikan bersamaan. Ini namanya juga kunci A minor. Kemudian cara perpindahan jari dari kunci C ke kunci A minor. Coba perhatikan. Ini kunci C, Sol, Do, Mi. Dan ini kunci A minor, La, Do, Mi. C, A minor, C, A minor. Dengan demikian, perpindahan jari dari kunci C ke kunci A minor adalah dengan cara memindahkan jari ke linking. Ini adalah C, ini A minor, ini C, ini A minor. Kunci F. Kunci F adalah nada La, Do, dan Fa dibunyikan bersamaan. Ini nada La, ini nada Do, dan ini nada Fa. Coba kita bunyikan bersamaan. Ini namanya kunci F. Kita cari di tempat atau oktav yang lainnya. Ini nada La, ini nada Do, dan ini nada Fa. Coba kita bunyikan bersamaan. Ini namanya juga kunci F. Kemudian cara perpindahan jari dari kunci C ke kunci F. Coba perhatikan, ini kunci C, Sol, Do, Mi. Dan kunci F, La, Do, Fa. Ini kunci C, ini kunci F. Dengan demikian, dari kunci C ke kunci F, maka perpindahan jarinya adalah jari kelingking dan ibu jari. C, F, C, F, C. Sekarang cara perpindahan dari kunci C ke A minor dan ke F. Dari C ke A minor dan ke F. Ini C, Sol, Do, Mi. A minor, La, Do, Mi. F, La, Do, Fa. Kita ulang. C, A minor, F, C, A minor, F. Kunci D minor. Kunci D minor adalah nada La, Re, dan Fa dibunyikan bersamaan.
Ini adalah nada La. Ini nada Re. Dan ini nada Fa. Selanjutnya dibunyikan bersamaan. Ini namanya kunci D minor. Sekarang kita cari di tempat atau di oktav lainnya. Ini nada La. Ini nada Re. Dan ini nada Fa. Kita bunyikan bersamaan. Ini namanya juga kunci D minor. Kemudian cara perpindahan jari dari kunci C ke D minor. Ini kunci C. Sol, Do, Mi. Kemudian kunci D minor, La, Re, Fa. Ini kunci C. Ini kunci D minor. Dengan demikian, dari kunci C ke kunci D minor, maka 3 jari harus berpindah semua atau dengan cara diangkat semua. Ini kunci C. Ini kunci D minor. Ini kunci C. Ini kunci D minor. Kemudian cara perpindahan jari dari kunci C ke D minor dan ke F. Dari C ke D minor dan ke F. Ini C, Sol, Do, Mi. Kemudian ke D minor, La, Re, Fa. Kemudian ke kunci F, La, Do, Fa. Kita ulangi pelan-pelan. C, D minor, F, C, D minor, F. Kunci G7. Kunci G7 adalah nada Sol, Si, dan Fa dibunyikan bersamaan. Ini adalah nada Sol, ini nada Si, dan ini nada Fa. Kita bunyikan bersamaan. Ini namanya kunci G7. Kita cari di tempat atau oktav yang lainnya. Ini juga nada Sol. Ini juga nada Si. Dan ini juga nada Fa. Coba kita bunyikan bersama. Ini namanya juga kunci G7. Cara perpindahan jari dari kunci C ke G7. Ini kunci C. Dan G7. C, G7. Dengan demikian, dari kunci C ke G7, maka perpindahan jarinya adalah jari telunjuk dan ibu jari. Ini C. Ini G7. Ini C. Ini G7. C. G7. C. Baiklah, sekarang kita akan tarik kesimpulan dari pembahasan kita hari ini tentang kunci atau akor. Kunci C yang ditekan adalah Sol, Do, Mi.
minor yang ditekan adalah sol, si, mi. Kunci G yang ditekan adalah sol, si, re. Kunci A minor yang ditekan adalah la, do, mi. Kunci F yang ditekan adalah la, do, fa. Kunci D minor yang ditekan adalah la, re, fa. Dan kunci G7 yang ditekan adalah sol, si, fa. Kita mengulang sekali lagi. C, E minor, G, A minor, F, D minor, G7. Kita ulang. C, E minor, G, A minor, F, D minor, G7. Silakan teman-teman pelajari dan dihafalkan sampai dengan mahir, karena ini ada hubungannya untuk melanjutkan di video step yang berikutnya, yaitu video step yang ketiga. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang melodi. Apa itu melodi? Melodi adalah nada-nada tunggal yang merupakan not-not dari sebuah lagu. Saya ulang lagi. Melodi adalah nada-nada tunggal yang merupakan not-not dari sebuah lagu. Jadi lagu-lagu itu ada notnya, dan notnya itu kita mainkan menggunakan tangan kanan. Itulah yang dinamakan melodi. Contoh melodi misalnya dari puji syukur nomor 420. Puji syukur nomor 420 ini menggunakan nada dasar C. Jadi cocok untuk tahap kita belajar saat ini, karena saat ini kita masih belajar dengan menggunakan nada dasar C. Cara memainkan melodinya adalah kita mainkan not-not yang ada di lagu puji syukur nomor 420 tersebut menggunakan tangan kanan. Jadi kita tinggal mainkan saja itu not-not yang ada di lagu puji syukur 420. Itulah namanya melodi. Demikian teman-teman pembahasan kita pada step kali ini. Ikuti terus step selanjutnya di video lainnya.